Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Kisah kali ini melanjutkan bab sebelumnya, membawa kita ke kedalaman rahasia yang lebih kelam di dunia One Piece. Cerita dibuka dengan suasana mencekam di Marijoa, di mana dua orang kesatria suci berjalan perlahan di lorong-lorong sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang menggema. Mereka berdiskusi serius tentang nasib misi yang sedang dijalankan oleh rekan-rekan mereka di Pulau Elbaf, tempat para raksasa bermukim. Salah satu kesatria suci dengan nada berat menyatakan bahwa keberpihakan raksasa Elbaf adalah kunci kemenangan dalam perang besar yang akan segera meletus. Gunko Somers dan Gillingham, dua pejuang yang kini berada di Elbaf, dituntut untuk memastikan raksasa Elbaf berada di pihak pemerintah dunia. Jika mereka gagal, konsekuensinya akan sangat fatal, bukan hanya untuk Marijoa, tapi untuk keseimbangan dunia itu sendiri. Rekannya menanggapi dengan nada lebih tenang, meyakinkan bahwa ketiga kesatria suci itu telah berkali-kali membuktikan diri dalam misi-misi sulit, memiliki reputasi tak terkalahkan. Namun ketegangan pembicaraan mereka semakin meningkat ketika topik beralih kepada pergerakan pasukan revolusi. Ternyata, Shamrock yang baru saja kembali dari Elbaf kini bergabung dengan Garling untuk mengawal kapal suplai penting yang menjadi nyawa bagi kelangsungan Tenryubito. Lebih mengejutkan lagi, laporan menyebutkan bahwa Dragon sendiri memimpin langsung pasukan revolusi untuk menyerang kapal tersebut. Sebuah pertempuran maha dahsyat tidak dapat dihindari, dan hasil dari bentrokan ini akan mengguncang seluruh dunia. Saat percakapan serius itu berlangsung, latar tempat menjadi semakin jelas. Di belakang kedua kesatria suci itu, tampak barisan budak-budak Tenryubito yang dirantai. Wajah mereka penuh ketakutan dan keputusasaan. Mereka digiring ke sebuah tempat rahasia di Marijoa, sebuah tempat yang hanya diketahui oleh segelintir makhluk terpilih di dunia ini. Lokasi itu adalah tempat suci yang pernah dimasuki oleh Imusama sendiri di chapter 906. Namun, kini mereka memasuki ruangan berbeda, melewati pintu yang tidak biasa. Ruangan tersebut sunyi, gelap, dan hanya diterangi oleh nyala biru dari lingkaran sihir raksasa yang terukir di lantai. Para budak dipaksa berdiri di tengah lingkaran. Detik berikutnya, tanpa aba-aba, lingkaran itu mulai bersinar terang, disertai kobaran api hitam pekat yang membungkus tubuh para budak hingga mereka lenyap dalam sekejap. Jeritan mengerikan mereka hanya terdengar sesaat sebelum hening kembali menguasai ruangan. Dari percakapan para kesatria suci, terungkap kebenaran mengerikan. Tempat ini adalah pusat kekuatan Ebisu, sumber utama teleportasi, regenerasi, dan kekuatan mistis lain yang dimiliki kesatria suci dan Gorosei. Agar kekuatan tersebut tetap aktif, Ebisu membutuhkan tumbal secara berkala, jiwa-jiwa budak yang dikorbankan demi memperpanjang umur kekuasaan dunia. Ini membuktikan bahwa Imusama, pencipta Ebisu, bukan sekadar manusia, melainkan entitas kuno, mungkin iblis dari zaman dunia pertama, yang membutuhkan pengorbanan terus-menerus untuk mempertahankan kekuatan supernaturalnya. Sementara itu di Pulau Elbaf, pertempuran sengit berkecamuk. Para anggota kru topi jerami yang sebelumnya terikat telah dibebaskan berkat usaha Robin dan Skopper Gaban. Gaban, dengan ketenangannya yang karismatik, melancarkan serangan yang melukai Gunko, sesuatu yang mengejutkan semua orang, karena regenerasi seharusnya membuat kesatria suci itu tak tersentuh. Usopp, dengan ekspresi penuh kebingungan,
Bertanya bagaimana mungkin Gaban bisa mengalahkan kemampuan regenerasi yang nyaris sempurna. Gaban lalu menjelaskan, kekuatan regenerasi itu bukan berasal dari tubuh Gunko sendiri, melainkan dari koneksi mereka dengan kekuatan Ebisu. Untuk memutus hubungan itu, dibutuhkan teknik khusus dari Haki, sebuah evolusi dari Busoshoku Haki yang menyerang dari dalam tubuh target. Penjelasan Gaban membuka tabir baru dalam dunia Haki. Teknik ini serupa dengan Ryuo yang pernah Luffy pelajari di Wano, namun jauh lebih murni dan destruktif. Selain itu, Gaban mengungkap bahwa Ken Bunshoku Haki juga memiliki teknik khusus yang memungkinkan pengguna untuk mengirim suara hingga melintasi lautan, serta Haoshoku Haki yang bisa digunakan untuk menyerang jarak jauh tanpa menyentuh musuh, sebagaimana yang pernah dilakukan Shanks terhadap Ryokugyu. Namun, sebelum Gaban bisa memberikan penjelasan lebih rinci, cerita membawa kita ke pertemuan sengit antara Jarul, pemimpin Elbaf, dan Gillingham. Jarul dengan tegas menolak tawaran Gillingham untuk menjadi sekutu pemerintah dunia, bertekad mempertahankan kehormatan Elbaf meski harus mengorbankan nyawa. Gillingham yang marah besar, menggunakan kekuatan mengerikannya untuk memanipulasi mimpi buruk Jarul dan Kiba, menciptakan monster-monster dari kegelapan pikiran mereka. Monster-monster ini jauh lebih kuat dibanding monster biasa. Mereka terlahir dari ketakutan mendalam orang dewasa, bukan ketakutan polos anak-anak. Franky, Bonnie, dan kru lainnya yang sudah menyelesaikan pertempuran dengan monster sebelumnya kini menghadapi ancaman yang lebih dahsyat. Mereka bertarung dengan segenap tenaga, mengerahkan segala kemampuan untuk mengalahkan makhluk-makhluk mengerikan itu. Setelah pertempuran panjang, akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster-monster tersebut. Tapi pertarungan belum selesai. Franky dan Bonnie akhirnya bertemu langsung dengan Gillingham. Tanpa membuang waktu, Franky meluncurkan Radical Beam yang menghantam Gillingham secara telak. Namun regenerasi instan membuat musuh itu tetap berdiri, semakin buas. Bonnie mengingat pelajaran dari pertempuran sebelumnya melawan Mars, menyusun rencana baru. Ia akan menggunakan Distorted Future untuk berubah menjadi Nika tiruan, walau hanya beberapa detik. Tujuannya bukan untuk bertarung, melainkan untuk menggunakan kekuatan luar biasa Nika untuk melempar Gillingham sejauh mungkin, memutus koneksi regenerasinya dari pusat Ebisu. Namun Bonnie sadar bahwa kekuatan Distorted Future miliknya tak sebanding dengan wujud asli Nika yang dimiliki Luffy. Karena itu, risiko gagal tetap ada, dan pertarungan ini menjadi taruhan hidup mati. Di sisi lain, Gaban melanjutkan misinya. Ia mengajarkan teknik anti-regenerasi kepada Jinbe, memperkenalkan pengembangan Busoshoku Haki yang lebih dalam, berbeda dari Ryuo biasa. Dengan teknik ini, Jinbe mulai mampu menyerang dari dalam dan menghambat regenerasi musuh. Gaban dalam hatinya bertekad untuk melatih Luffy dan Zoro setelah perang ini usai. Ia yakin bahwa dengan mengembangkan Busoshoku dan Haoshoku Haki mereka, Luffy bisa memperkuat wujud Nika, sedangkan Zoro bisa mempermanenkan pedangnya menjadi Kokuto, pedang hitam sejati yang legendaris. Somers menyadari bahwa situasi semakin memburuk, mencoba membuat lingkaran sihir baru untuk memanggil bala bantuan dari Marejoa. Namun Gaban, dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, menghancurkan lingkaran itu sebelum selesai terbentuk. Gunko dan Somers terpaksa bertarung sendiri, tanpa harapan bantuan. Dengan medan perang semakin brutal, para pejuang Elbaf, kru topi jerami, dan rekan-rekan mereka berjuang habis-habisan. Mereka sadar bahwa ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi soal masa depan dunia. Pertarungan di Elbaf kini telah mencapai titik kritis. Taruhannya adalah kebebasan dunia melawan dominasi pemerintah dunia yang kelam. Ebisu, Im Usama, dan 5 Cahaya Harapan. Pertarungan terakhir dunia. One Piece. Di dunia One Piece yang penuh warna dan petualangan, tersembunyi sebuah kebenaran kelam yang jarang disadari. Ebisu. Ebisu bukan satu-satunya tragedi. Ia adalah miniatur dari dunia yang ingin diciptakan oleh sosok misterius yang berkuasa dalam bayang-bayang, Im Usama.
Dengan dalih menjaga perdamaian dunia, Imusama menjalankan sistem perbudakan massal, menciptakan generasi budak yang kehilangan kebebasan dan kemanusiaannya. Para budak, para rakyat kecil, semua dipaksa untuk hidup dalam kepalsuan, tersenyum di atas penderitaan, tunduk tanpa suara di bawah kekuasaan absolut yang tak tersentuh. Bila rencana Imusama berhasil, seluruh dunia akan menjadi Ebisu berikutnya. Dunia di mana penderitaan disamarkan dengan tawa dan ketidakadilan dikubur di bawah ilusi kedamaian. Imusama, sosok yang menguasai singgasana kosong, memerintah dunia dari balik tabir rahasia. Bahkan para Gorosei, yang dikenal sebagai figur tertinggi pemerintah dunia, hanyalah pelayan setia bagi kehendaknya. Di hadapan dunia, pemerintah dunia tampak menjaga keadilan dan ketertiban. Tapi di balik layar, kebenarannya lebih gelap dan lebih kejam. Dunia ini dibangun dari darah, kebohongan, dan pengorbanan jutaan jiwa. Namun sekarang, kekuasaan Imusama mulai digoyahkan. 5 sosok telah muncul, masing-masing membawa ancaman yang nyata bagi singgasana abadi tersebut. 1. Nefertari Vivi, warisan pengkhianatan kerajaan Arabasta. Vivi bukan sekadar putri Arabasta. Ia adalah pewaris dari Nefertari Lili, satu dari 20 raja pendiri pemerintah dunia yang berani menolak menjadi Tenryubito. Keputusan itu adalah pengkhianatan yang tidak pernah dilupakan. Hilangnya Nefertari Lili dalam perjalanan pulang dari Maria Joa adalah misteri besar. Sebuah tragedi yang diduga keras merupakan hasil perintah Imusama. Kini, Vivi, dengan darah pemberontaknya, dianggap sebagai reinkarnasi ancaman yang harus disingkirkan sebelum ia membangkitkan semangat pembebasan di seluruh dunia. Shirahoshi, Poseidon, senjata kuno penghancur. Lautan. Di balik sosok lembut, Shirahoshi tersembunyi kekuatan dahsyat. Poseidon, penguasa raja-raja lautan. Kekuatan yang bahkan dapat meruntuhkan pemerintah dunia jika digunakan. Hubungan Shirahoshi dengan Luffy dan bajak laut topi jerami semakin mempercepat kekhawatiran Imu. Sebuah Poseidon yang bebas berarti kehancuran dunia tirani yang selama ini dia lindungi. 3. Monkey D. Luffy, cahaya di tengah kegelapan. Luffy bukan hanya pewaris kehendak para petualang. Ia adalah manifestasi hidup dari Nika, dewa matahari, simbol pembebasan dan perlawanan terhadap tirani. Dalam tubuh manusia karet ini, berkumpul semua potensi untuk menghapus sistem busuk yang menopang kekuasaan Imusama. Bahkan dalam kemarahannya, Imu sendiri menghancurkan poster buronan Luffy. Bukti betapa besarnya ancaman yang dirasakan. 4. Marshall D. Teach, bayangan kegelapan yang ingin menguasai dunia. Teach atau Blackbeard bukan hanya seorang bajak laut. Ia adalah cerminan kegelapan sejati. Kekuatan haus tahta, warisan dari Roxdek Sebek yang legendaris. Dengan kekuatan 2 buah iblis, ambisi Teach untuk duduk di atas dunia adalah ancaman yang bahkan Imusama tidak bisa abaikan. Jika Luffy adalah cahaya, maka Teach adalah malam tak berujung. 5. Monkey D. Dragon, arsitek revolusi. Dragon, pemimpin pasukan revolusi, adalah sosok yang membangun ancaman dari dalam. Walaupun ia jarang terlihat di garis depan, jaringan revolusionernya terus menggerogoti kekuatan pemerintah dunia. Dengan ideologi kebebasan yang perlahan menyebar, Dragon menciptakan mimpi buruk bagi Imu. Dunia yang bebas dari belenggu abadi. Semua yang terjadi di Ebisu hanyalah satu bab dari kisah kelam yang jauh lebih besar. Imusama telah mengukir dunia ini dengan darah para budak dan jeritan mereka yang tak terdengar. Ia menginginkan dunia di mana rakyat tidak memiliki pilihan, di mana mereka hanya bisa tertawa dalam penderitaan seperti penduduk Ebisu. Namun kini, dengan bangkitnya Vivi, Shirahoshi, Luffy, Teach, dan Dragon, dunia memiliki secercah harapan. Mereka bukan hanya pemberontak, mereka adalah simbol-simbol hidup dari dunia baru yang bebas, dunia di mana tawa kembali murni, air mata kembali jujur, dan manusia kembali bermartabat. Pertempuran terbesar dalam sejarah dunia sudah di ambang mata. Apakah kelima sosok ini mampu menghancurkan singgasana kegelapan? Ataukah Imusama akan berhasil menghapus eksistensi mereka, mengubur harapan terakhir dunia di bawah reruntuhan sejarah yang dipalsukan? Jawaban atas nasib dunia One Piece kini bergantung pada pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, antara pembebasan dan perbudakan.
dan taruhannya adalah segala sesuatu. Dari Joy Boy ke Dragon, warisan perlawanan melawan kegelapan Marie Joyce. Seiring bergulirnya kisah kelam di dunia One Piece, semakin terungkap bahwa pemerintah dunia yang selama ini berdiri kokoh di bawah bayang-bayang Marie Joa, ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan, kekuasaan mistis, dan pengorbanan jiwa-jiwa tak berdosa. Dalam konteks ini, sosok Dragon muncul tidak lagi sekadar sebagai pemimpin pasukan revolusi, melainkan sebagai ancaman eksistensial nyata terhadap kekuasaan absolut yang dijalankan oleh Imu Sama. Sosok yang diyakini sebagai entitas abadi dari masa kuno, penguasa sesungguhnya dari dunia. Jika kita telaah berdasarkan perkembangan cerita terbaru, keberadaan Imu Sama yang selama ini tersembunyi rapat bahkan dari mayoritas keturunan 20 kerajaan pendiri pemerintah dunia, membuktikan betapa pentingnya menjaga rahasia tentang singgasana kosong, yang sejatinya tidak pernah benar-benar kosong. Penemuan topi jerami raksasa yang disimpan dalam ruang rahasia Marie Joa pada chapter 906 memperkuat fakta bahwa Imu Sama pernah bertarung melawan sosok besar dari masa lalu, entah Joy Boy, Poseidon, atau mungkin keduanya. Sosok-sosok yang dalam sejarah lama menjadi simbol harapan, kebebasan, dan pemberontakan terhadap tirani. Kini, sejarah seolah terulang. Dragon, dengan keberanian yang luar biasa, berani mengangkat panji revolusi untuk menghadang kekuasaan kuno itu. Tidak seperti Cobra yang hanya mencari kebenaran sejarah dan akhirnya dibunuh karena keberaniannya bertanya. Dragon memposisikan dirinya secara langsung sebagai musuh ideologis Imu Sama. Lebih mengerikan lagi bagi pemerintah dunia, Dragon bukan hanya mengetahui eksistensi Imu Sama melalui informasi yang berhasil dibawa oleh Sabo dari peristiwa Reverie, tetapi juga paham betul bahwa struktur kekuasaan global yang mereka bangun bisa diruntuhkan jika dunia mengetahui kebenarannya. Dalam pembahasan di awal, kekuatan Ebisu, sumber mistis regenerasi para kesatria suci dan Gorosei, terbongkar sebagai hasil pengorbanan budak secara berkala. Ini membuktikan bahwa pemerintah dunia tidak hanya mengandalkan kekuatan politik dan militer, tetapi juga energi gelap dan sihir kuno yang dikendalikan oleh Imu Sama sendiri. Mengingat fakta ini, pergerakan Dragon kini menjadi jauh lebih mengancam. Ia bukan hanya menghadapi rezim politik biasa, melainkan kekuatan iblis kuno yang siap mengorbankan dunia demi mempertahankan tahta abadi mereka. Dragon memahami bahwa melawan Imu Sama berarti tidak cukup dengan kekuatan konvensional. Oleh karena itu, ia memimpin sendiri serangan terhadap kapal suplai vital Tenryubito, sebuah aksi nekat yang mampu mengguncang fondasi Marie Joa. Tindakannya ini bukan semata-mata untuk mengalahkan Gorosei atau menghancurkan logistik musuh, melainkan untuk menyerang jantung kekuasaan, Ebisu itu sendiri. Jika suplai dan ritual pengorbanan terputus, kekuatan regeneratif Gorosei dan para kesatria suci akan melemah, dan dominasi Imu Sama pun perlahan akan runtuh. Kekhawatiran pemerintah dunia terhadap Dragon pun tergambar nyata dalam diskusi rahasia antara dua kesatria suci di lorong-lorong Marie Joa. Nada suara mereka penuh kecemasan dan ketegangan saat membahas pergerakan pasukan revolusi, membuktikan bahwa Dragon adalah ancaman yang tidak bisa lagi diabaikan. Bahkan, di saat dunia masih banyak yang belum menyadari keberadaan Imu Sama, Dragon sudah bersiap menumbangkan sosok yang mengendalikan sejarah dari balik bayang-bayang. Pada akhirnya, kisah ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Dragon bukan hanya pemberontak biasa. Ia adalah pewaris tekad dari para pejuang masa lalu, penerus semangat Joy Boy dan Poseidon, serta sosok yang di masa depan mungkin akan menjadi mimpi buruk terbesar bagi Imu Sama. Pertarungan mereka bukan hanya tentang takhta dan kekuasaan, melainkan tentang masa depan dunia. Apakah akan tetap terjerat dalam rantai kegelapan, ataukah akhirnya menemukan jalan menuju fajar kebebasan seja?
Kesimpulannya, dunia One Piece kini berdiri di ambang kehancuran dan kelahiran kembali. Di balik cahaya semu Maria Joa, kebenaran yang mengerikan akhirnya terkuak. Dunia ini bukanlah taman surga, melainkan ladang pengorbanan, tempat jiwa-jiwa lemah dihancurkan untuk memperpanjang usia kekuasaan yang busuk. Imu Sama, entitas abadi dari zaman kuno, membangun kerajaan bayangannya di atas darah, air mata, dan senyuman palsu yang dipaksakan kepada rakyat tak berdaya. Ebisu hanyalah cermin kecil dari mimpi buruk yang ingin ia tebarkan ke seluruh dunia. Sebuah dunia di mana rasa sakit dibungkus tawa dan penderitaan dibungkam oleh racun yang membunuh emosi manusia. Namun, seperti badai yang mengeram di balik cakrawala, kekuatan sejati kini bangkit. Di tengah kegelapan yang nyaris menelan segalanya, 5 cahaya bersinar menembus kabut. Vivi, Shirahoshi, Luffy, Teach, dan Dragon. Mereka bukan lagi sekadar pemberontak, bukan sekadar pejuang. Mereka adalah simbol harapan terakhir dunia. Obor kecil yang berani menantang lautan kegelapan yang hendak menelan segalanya. Di Elbaf, pertempuran memuncak pada intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Darah mengalir, bumi bergetar, dan langit pun tampak menangis melihat betapa dahsyatnya benturan antara kehendak untuk membebaskan dan kehendak untuk memperbudak. Para kesatria suci bertarung dengan kekuatan supranatural yang mengerikan, didukung oleh energi iblis dari Ebisu. Sementara para pejuang Elbaf dan topi jerami berjuang mati-matian, menolak menyerah bahkan ketika harapan tampak nyaris musnah. Dragon, sang arsitek revolusi, kini tidak lagi berperang hanya dengan senjata dan pasukan. Ia berperang dengan ide, dengan semangat yang membara untuk membakar belenggu abadi yang telah menjerat dunia selama berabad-abad. Dengan serangan langsung ke jantung kekuasaan Maria Joa, ia bertaruh segalanya, hidup, cita-cita, bahkan masa depan umat manusia demi satu tujuan, mengakhiri kegelapan Imu Sama, sekali dan untuk selamanya. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah bentrokan takdir. Di satu sisi, berdiri Imu Sama, sang kaisar abadi, dengan pasukan hantu dan kekuatan iblis yang telah menjarah sejarah. Di sisi lain, para pembawa harapan yang bersumpah untuk menghancurkan rantai ilusi dan membebaskan dunia, meski harus membayar dengan darah mereka sendiri. Langit Elbaf menggelap, tanah retak, udara dipenuhi raungan pertempuran dan jeritan harapan yang belum padam. Dan di tengah badai yang mengamuk ini, satu pertanyaan membelah dunia. Akankah dunia One Piece akhirnya merdeka dari kegelapan yang telah membelenggunya begitu lama? Ataukah sang penguasa bayangan akan sekali lagi menenggelamkan segalanya ke dalam jurang keputusasaan abadi? Jawaban itu kini bergantung pada keberanian mereka yang berani menantang takdir. Dan dalam ledakan terakhir pertempuran ini, satu kebenaran akan tercetak dalam sejarah. Entah dunia akan lahir kembali dalam cahaya kebebasan, atau selamanya terkubur dalam malam abadi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.